Perburuan hewan di alam liar adalah salah satu momen yang menarik untuk diamati. Ini adalah bagian penting dari ekosistem yang menunjukkan dinamika hubungan antara predator dan mangsa, serta adaptasi yang luar biasa dari kedua belah pihak. Perburuan juga menggambarkan siklus kehidupan dan interaksi kompleks antara berbagai spesies dalam suatu habitat. Nah, dalam video berikut, ada beberapa predator berburu mangsa di alam liar. Momen-momen berburu predator seringkali dramatis, dan juga seru. Simak ulasannya berikut. Wildebeest sering menjadi mangsa predator di alam liar. Mereka adalah target utama bagi singa, cheetah, hiena, dan kadang-kadang juga serigala. Selain itu, mereka juga bisa menjadi mangsa untuk buaya di habitat air mereka. Populasi wildebeest bisa bervariasi dari waktu ke waktu karena faktor-faktor seperti migrasi, cuaca, dan interaksi dengan predator. Secara keseluruhan, diperkirakan populasi wildebeest di Afrika bisa mencapai jutaan ekor. Migrasi tahunan wildebeest di Serengeti Masai Mara ekosistem melibatkan jutaan individu, sehingga memberikan kontribusi signifikan terhadap jumlah total populasi wildebeest di seluruh Afrika. Buaya seringkali menjadi predator bagi wildebeest yang melewati sungai saat migrasi mereka. Sungai-sungai di jalur migrasi wildebeest di Afrika Timur adalah tempat di mana buaya, terutama buaya Nil, bersembunyi dan menunggu kesempatan untuk menyerang hewan yang lewat. Ini adalah bagian alami dari ekologi sungai savana di mana predator dan mangsa saling berinteraksi. Burung pemangsa ikan biasanya merujuk pada jenis burung pemangsa yang memburu ikan sebagai makanan utama mereka. Contohnya termasuk burung camar, burung raja wali laut, dan burung pelikan. Mereka memiliki adaptasi khusus untuk menangkap ikan, seperti paruh yang tajam atau kaki yang kuat untuk menyelam dan menangkap mangsa mereka di dalam air. Burung camar biasanya mencari mangsa di perairan dangkal seperti pantai, laguna, dan rawa-rawa. Mereka menggunakan penglihatan mereka yang tajam untuk melihat ikan yang berenang di permukaan air. Setelah menemukan mangsa, mereka akan menyergap dengan cepat dari udara atau menyelam ke air untuk menangkap ikan dengan paruh mereka yang tajam. Beberapa camar juga dapat mengikuti kapal nelayan atau mencari sisa-sisa makanan di tempat-tempat seperti pasar ikan. Burung raja wali laut, atau juga dikenal sebagai elang laut, adalah pemangsa yang sangat efisien di laut. Mereka sering memburu dengan cara melayang di atas permukaan air, memperhatikan aktivitas di bawah mereka, kemudian menyambar mangsa mereka dari atas. Beberapa teknik yang mereka gunakan termasuk menyelam dari ketinggian tinggi untuk menangkap ikan dengan cakar mereka atau bahkan mencuri makanan dari burung laut lainnya. Burung ini juga dapat terjun langsung ke air untuk menangkap ikan dengan cakar mereka. Kemampuan penglihatan mereka yang tajam memungkinkan mereka untuk melihat mangsa mereka dari jarak yang jauh. Burung pelikan memang terkenal dengan cara mereka mencari mangsa. Mereka seringkali mengepung ikan dalam air, lalu menangkap mereka dengan paruh mereka yang besar. Ini adalah contoh perilaku kolaboratif yang menarik dalam dunia burung pemangsa. Memang benar bahwa singa kadang-kadang dapat memburu babi yang masuk ke dalam lubang. Ini terjadi ketika babi berlindung di lubang atau gua, dan singa mengincar mereka di sana. Meskipun singa tidak secara aktif menggali lubang untuk mencari mangsa seperti yang dilakukan oleh beberapa predator lain, mereka dapat memanfaatkan situasi di mana mangsa mereka bersembunyi di dalam lubang. Singa biasanya menggunakan taktik perburuan yang berbeda, seperti menyergap atau mengepung mangsanya.
Namun kali ini, singa dengan susah payah berusaha menangkap seekor babi yang bersembunyi masuk di dalam lubang. Terlihat singa jantan ini sangat kelelahan karena menggali lubang. Singa yang sudah tua mungkin menghadapi beberapa tantangan seperti penurunan kekuatan fisik, penurunan kemampuan untuk berburu, dan persaingan dengan singa yang lebih muda. Namun, singa yang tua juga memiliki kebijaksanaan dan pengalaman yang dapat membantu mereka bertahan hidup dalam lingkungan yang keras. Dalam kelompok singa, singa tua seringkali memainkan peran penting dalam menjaga kelompok dan memberikan arahan kepada anggota lainnya. Singa yang masih muda biasanya lebih energik dan aktif dalam mencari makanan serta menjaga wilayah mereka. Mereka sering berlatih keterampilan berburu dan bertarung dengan sesama singa muda untuk memperkuat kebugaran dan keterampilan mereka. Singa muda juga bisa lebih eksploratif dan cenderung mencoba hal-hal baru dalam lingkungan mereka. Ini adalah masa di mana mereka membangun keterampilan dan kekuatan yang akan membantu mereka selama sisa hidup mereka. Burung pelatuk dan bajing kelapa. Secara umum, burung pelatuk adalah burung yang cenderung terkenal dengan kekuatan dan keberanian mereka dalam melindungi wilayah mereka dari ancaman, termasuk serangan dari hewan lain seperti bajing kelapa. Meskipun bajing kelapa juga dapat menjadi agresif dalam mempertahankan wilayah dan sumber makanan mereka, pertarungan antara burung pelatuk dan bajing kelapa mungkin terjadi jika keduanya bersaing untuk sumber makanan atau wilayah tertentu. Hiena seringkali memiliki keunggulan dalam jumlah dan kekuatan, sehingga mereka mungkin mencoba untuk mendominasi area makanan dan mengusir macan tutul. Namun, respon dari macan tutul bisa bervariasi tergantung pada faktor-faktor seperti ukuran relatif kedua hewan dan keadaan lingkungan. Pertarungan antara kelompok hiena dengan satu lawan satu atau beberapa macan tutul bisa menjadi situasi yang menegangkan. Meskipun hiena memiliki kekuatan dan jumlah dalam kelompok, macan tutul memiliki kelincahan dan kecepatan yang cukup untuk membela diri atau melarikan diri. Namun, dalam pertarungan kelompok, hiena mungkin memiliki keunggulan karena jumlah dan koordinasi mereka. Namun, ini sangat tergantung pada faktor-faktor spesifik situasi, seperti jumlah dan kesehatan individu dalam masing-masing kelompok. Simpanse adalah omnivora, yang berarti mereka dapat memakan berbagai macam makanan, termasuk daging. Meskipun mereka biasanya lebih cenderung memakan buah-buahan, daun, dan biji-bijian, simpanse juga dapat memakan serangga, telur, dan bahkan kadang-kadang memburu dan memakan mamalia kecil seperti monyet atau mamalia kecil lainnya. Kemampuan mereka untuk memakan daging memungkinkan mereka untuk menyesuaikan pola makan mereka dengan berbagai sumber makanan yang tersedia di lingkungan mereka. Nah, itulah tadi ulasan tentang perburuan predator di alam liar. Lalu, hewan apa yang menurut kamu paling mengesankan dalam berburu? Silakan berkomentar di bawah. Saya admin, mengucapkan terima kasih sudah menonton sampai dengan selesai. Kita berjumpa kembali di video berikutnya.